Ya, oke. Shalom teman-teman semua yang boleh menyaksikan konten hari ini. Saya ucapkan selamat datang di channel Septian Happy. Ulasan yang ingin saya diskusikan atau saya bahas hari ini tentang tanda akhir zaman yang tengah populer di kalangan kita sebagai orang Kristen. Ya, sebelum kita masuk pembahasan materi hari ini, saya akan share screen untuk pembahasan yang akan saya sampaikan di hari ini. Oke, saya sangat tertarik untuk membahas isu hari ini ya tentang tanda akhir zaman yang tentu di tengah polemik yang terjadi antara Ukraina dengan Rusia saat ini tidak banyak juga dari kalangan orang-orang Kristen yang mengkaitkan kejadian ini dengan ya akhir zaman ya atau bicara tentang eskatologi ya peristiwa akhir di mana dunia mengalami satu keadaan yaitu nanti akan ada sebuah keadaan di mana manusia akan kembali ya berpulang ke pangkuan Bapa di surga. Oke, sebelum kita mengawali pembahasan kali ini, kita akan baca dulu melalui kitab Matius pasal 24 ayat yang keempat sampai ke-14. Saya akan bantu lewat Alkitab di sini. Matius pasal 24 ayat yang keempat. Ya, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah supaya semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan orang banyak, dan karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, baru sesudah itu kesudahannya. Demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Oke, mengenai ya keadaan yang terjadi kali ini tentu ini menjadi satu keadaan yang perlu kita bahas ya. Oke, kalau bicara soal pandangan eskatologi, teman-teman, kita tidak lepas dari tiga pandangan yang populer ya. Sebenarnya bukan tiga sih, ada empat karena ada satu pandangan yang disebut dispensasionalis itu berada di sayap di pandangan dari premilenianisme ini. Ya, kalau pandangan premil ini percaya bahwa kedatangan Kristus itu mendahului kerajaan 1000 tahun. Dan dispensasionalis karena cara penafsirannya itu secara literal terhadap Alkitab, khususnya mengenai akhir zaman, maka tidak kita mengetahui bahwa kaum dari gerakan
Pentakosta atau karismatik sering mengadopsi doktrin ini menjadi bagian dalam diagram eskatologinya. Ya, pandangan ini percaya akan ada pengangkatan atau yang disebut dengan rapture. Ya, kalau teman-teman perhatikan di slide ini, ajaran ini yang paling populer dalam pandangan yang diadopsi dari kalangan gerakan orang-orang Kristen dalam aliran berbagai macam yang ada di dalam kubu Protestan, ya bisa misal dari kubu Reform dan kubu karismatik Pentakosta itu sangat sedikit banyak halnya kita ketahui itu perbedaannya sangat signifikan dari pandangan yang populer ini. Nah, ajaran yang populer ini bahkan itu sempat beredar novel yang dipopulerkan oleh tim Lehigh, yaitu Left Behind. Bahkan novel ini juga populer menjadi sebuah film yang dipopulerkan di serial Hollywood. Ya, teman-teman, yang kedua itu ada pandangan yang disebut amil, ya. Amil ini adalah istilah atau ajaran yang meyakini bahwa kerajaan 1000 tahun itu tidak ada. Ya, menurut pandangan ambil pada masa ini, ya kerajaan Allah sudah hadir melalui pemerintahan Kristus dari surga dan pesan-pesan Alkitab atau karya pelayanan gereja dan pekerjaan Roh Kudus yang kemudian akan datang masa kesengsaraan, yaitu tribulasi, yang akan dialami hingga kedatangan kembali Kristus di dunia dan waktunya tidak diketahui, ya. Prerogatif, ya kita ketahui bahwa dari pandangan dua ini ada satu perbedaan. Karena dari diagram yang ada di gambar ini kita mengetahui posisi dari amil ini bahwa bicara soal milenium atau ya kerajaan 1000 tahun itu hanya simbolik, ya. Baru nanti akan ada namanya second coming dan last judgment, ini adalah penghakiman, ya, atau setiap kita nanti akan dihakimi pastinya. Sedangkan dalam kubu yang dimaksud tadi dispensasionalis premil itu percaya nanti ketika kedatangan Kristus, ya, first coming itu adalah kedatangan Yesus sebagai wujud firman menjadi manusia. Dan yang kedua, second coming ini adalah rapture. Nanti orang percaya itu akan diangkat dan di awan-awan akan terjadi perkawinan anak domba. Sedangkan di bumi akan terjadi masa penganiayaan 7 tahun yang akan dibagi 3,5 tahun. Yang 3,5 tahun pertama ini adalah pertobatan Israel, ya. Lalu nanti akan ada second coming with church, ya, bersama gereja. Baru nanti ada kerajaan 1000 tahun yang kemudian ada last judgment. Nah, dari pandangan ini saya rasa yang paling populer ini akan mempengaruhi juga tidak halnya seperti aliran post millennium. Ini juga percaya bahwa konsep atau pandangannya mengatakan bahwa Kristus baru akan datang untuk kedua kali ke dunia ini sesudah kerajaan 1000 tahun. Ya, kerajaan 1000 tahun dimaknai oleh sebagian orang Kristen sebagai periode literal, di mana di dalamnya terdapat situasi yang damai dan makmur yang akan terjadi selama 1000 tahun. Sebagian lain menafsirkan kerajaan 1000 tahun secara simbolik, ya, seperti amil tadi, tidak membatasi dalam waktu kurun tertentu. Mereka meyakini bahwa kerajaan 1000 tahun akan berakhir pada kedatangan Yesus kali yang kedua. Ya, teman-teman bisa pilih yang mana, ya, dalam hal ini. Oke, kalau berbicara dari ayat yang baru kita baca tadi dalam kitab Matius, itu mengindikasikan bahwa akan terjadi perang, ya, antara bangsa melawan bangsa. Sebenarnya bicara perang itu sudah terjadi jauh sebelum, ya, seperti konflik yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina ataupun US dengan Uni Soviet dulu. Ya, bicara soal istilah perang nanti
di dalam diagram eskatologi itu ada yang namanya perang Harmagedon. Sebenarnya perang Harmagedon ini bukan berbicara soal perang antara Ukraina lawan Rusia. Nah, ini satu hal yang bermasalah jika kita menafsirkan secara literal dalam pemahaman diagram eskatologi yang ada di dalam kitab Wahyu tentang Harmagedon. Tetapi kalau kita ambil inti dari apa yang terjadi konflik ini, kita bisa melihat dari sejarah geopolitiknya, teman-teman. Ya, kalau kita perhatikan, konflik ini sudah berakar cukup lama antara Ukraina dengan Rusia. Jadi tidak ada kaitannya dengan namanya Harmagedon. Kalau istilah Harmagedon itu merujuk pada Bukit Megiddo, ya, atau peperangan di Gunung Megiddo. Jadi bukan perang antara, ya, seperti halnya gambaran perang dingin, ya, antara Rusia dengan Uni Soviet dengan Amerika, itu nggak ada kaitannya. Kalau kita melihat sejarah yang terjadi kala itu, memang apa yang mendasari konflik yang ada di Uni Eropa dengan konflik yang ada di bagian timur Eropa, ya kita bisa melihat dua hal yang berbeda, yaitu dalam pandangan politik kala itu. Cita-cita dari Uni Eropa itu tidak lepas dari pemahaman yaitu liberalisme, yaitu kebebasan dalam sebuah cita-cita berbangsa, ya. Sedangkan yang di wilayah timur itu perlombaannya adalah bagaimana menerapkan sistem pemerintahan secara komunis. Ya, Uni Soviet ini adalah negara komunis pertama yang mengadopsi ajaran Marxisme dan Leninisme. Ya, by the way, dalam pemahaman ekonomi, Marxisme dan Leninisme ini adalah satu digagas salah satu bapak pendirinya adalah Karl Marx. Kalau Uni Soviet sendiri ini didirikan oleh salah satu tokoh bernama Vladimir Lenin, ya, yang kemudian sampai runtuhnya dibawa oleh Joseph Stalin, ya. Sebelumnya memang mencakup luas wilayah Uni Soviet kala itu, ini 2 kali luas dari Amerika dan juga lebih luas dari planet Pluto kalau kita perhatikan secara geopolitik yang ada di dalam sistem peta yang ada. Ya, setelah itu runtuhnya Uni Soviet ini menjadi beberapa negara, ya, termasuk Ukraina ini adalah satu bagian yang dulu menjadi negara Uni Soviet. Ya, memang kalau di peta berikutnya, ya, kalau kita perhatikan di bagian setelah runtuhnya Uni Soviet ini ada yang disebut yang cukup luas, ya, negara yang mencakup yaitu Russian Federation, ya. Di sini mencakup banyak wilayah, ya. Dalam perjanjian yang ada dibuat antara pecahan dari Uni Soviet ini bahwa mereka tidak akan berada di blok dari blok Barat atau Uni Eropa, ya. Tetapi yang terjadi kala ini adalah bahwa Ukraina itu berusaha upaya dalam menjalin perjanjian, yaitu dengan Uni Eropa, atau yang kita kenal saat ini punya satu fakta yang cukup terkenal yang kita tahu adalah fakta NATO, ya. Di situ dia berusaha menjalin sebuah geopolitik supaya sebuah kekuatan militernya bisa kuat, ya. Tetapi tidak berpikir bahwa itu akan membahayakan posisi Rusia yang ada di bagian timur. Ya, makanya invasi yang dilakukan Putin terhadap Ukraina itu adalah bentuk, bukan upaya untuk membasmi umat manusia yang ada di Ukraina, itu bukannya, tetapi ambisi dari Putin itu sebenarnya ingin melengsarkan pemerintahan dari Presiden Zelensky sendiri. Nah, maka dari konflik ini kita belajar banyak hal. Dalam sisi yang ada, memang peristiwa perang itu sudah terjadi berabad-abad, ya, antara bangsa melawan bangsa. Yaitu hanya permulaan tapi belum kesudahan. Jadi kayak pandangan semacam dispensasionalis yang mengatakan perang nuklir itu akan menjadi hari kiamat. Itu satu logika yang bermasalah juga. Karena apa? Yang mengatakan bagaimana mungkin Yesus akan memerintah bumi ini, dunia ini, kalau dunia ini hancur. Kalau tidak ada
peradaban manusia yang ada. Nah, maka dari itu kita inti dari pembahasan eskatologi itu bicara soal akhir zaman, kita nggak bisa secara langsung mengaitkan, oh ini pasti akan terjadi yang namanya akhir zaman begitu cepat dengan diagram yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina. Ya kita nggak bisa secara vulgar mengatakan yang demikian. Nah, sebenarnya apa sih sikap kita sebagai gereja, ya, sebagai kita orang Kristen mengambil sikap tentang mengambil posisi kita dari berbagai pandangan yang ada, yang tengah populer yang ada di kalangan orang Kristen. Sebenarnya bagian yang perlu kita kerjakan ini adalah memberitakan Injil. Ya, Matius 24 ayat 14 di sini mengatakan bahwa Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru sesudah itu tiba kesudahan zaman. Ya, kembali kita renungkan bahwa kita tidak bisa memastikan waktu kedatangan Kristus kedua kalinya. Ya, kita boleh membuat berspekulasi tentang waktu, tetapi kita tidak bisa menentukan parusia, ya. Dalam bahasa Yunani kedatangan itu disebut dengan kata parusia. Jadi sikap yang perlu kita ambil adalah berjaga-jaga dan setia memberitakan Injil dan berbuah. Nah, mungkin bagian yang penting dari yang saya bahas hari ini adalah bagaimana sikap hati kita sebagai orang Kristen adalah menyiapkan diri kita, yaitu berbuah. Ya, artinya siap sedia, ya, pikul salib, sangkal diri dalam setiap segala aspek yang ada. Ya, memang tidak memungkiri penganiayaan memang terjadi. Jauh sebelum penganiayaan yang terjadi di setiap negara yang ada dalam memberitakan Injil, di dalam sejarah kekaisaran Roma itu berapa banyak orang Kristen yang martir di situ. Ya, kita ingat penganiayaan sudah terjadi setelah jauh Yesus naik ke surga, penganiayaan sudah ada. Jadi tidak mungkin seperti gambaran yang dispensasionalis katakan akan masa tribulasi, karena bicara soal kedatangan Yesus kepada Israel, ya, itu sudah terjadi di first coming, bukan second coming lagi. Pertobatan Israel itu bukan bicara soal second coming-nya. Nah, maka dari itu saya percaya bahwa ya sekarang yang kita hidupi ini adalah ya 1000 tahun, ya. Artinya bagaimana memposisikan diri kita sebagai orang Kristen adalah ini loh. Berita Injil yang harus jadi berita utamanya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam perenungan firman Tuhan hari ini. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur atas kesempatan yang boleh kami dengar melalui pemberitaan firman yang hamba-Mu telah sampaikan. Kiranya boleh memberkati kami semua. Kami kembalikan segala puji syukur yang kepada Engkau. Kiranya memberkati kami semua yang boleh menonton siaran ini. Kiranya Tuhan memberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih rekan-rekan semua yang boleh bersama-sama berpartisipasi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. God bless you.